لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن اهتدى بهديه المبين إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah seperti yang sedang kita kerjakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Demikian pula barusan kita telah kerjakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufiknya, kemudahannya, pertolongannya, bantuannya, agar dapat memaksimalkan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Sabtu ba'da subuh pekan ketiga kita mempelajari materi akidah atau materi tauhid, agar kita dapat menjaga tauhid kita, di mana keutamaan dari menjaga tauhid kita dan memurnikannya adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bila hisab wala adab, bahwa barang siapa yang memurnikan, menjaga tauhidnya, ya, semurni-murninya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias mudah masuk ke dalam surganya tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Dan inilah yang kita semua inginkan, mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diperoleh ketika kita betul-betul menjaga tauhid kita dari yang merusak tauhid, ya, seperti syirik besar. Demikian pula yang mengurangi kesempurnaannya seperti syirik asghar, ya. Dan itu bisa kita ketahui mana yang termasuk syirik akbar dan mana yang termasuk syirik asghar dengan kita mempelajari tauhid ini atau akidah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kalau sebelumnya saya sudah sampaikan materi tentang khuturatu asyirik, bahayanya syirik, sekarang kita masuk kepada pembahasan nawaqidul Islam, hal-hal yang dapat merusak keislaman seseorang atau merusak tauhid seseorang, ya. Nawaqidul Islam atau hal-hal yang dapat merusak keislaman seseorang, kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebut dengan ar-riddah, ya, artinya perkara yang dapat menjadikan seseorang murtad, ya. Di sini saya coba ambil dari kitab Minhajul Muslim, ya, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, penulis kitab Aisarut Tafasir dan pengajar di Masjid Nabawi dahulu, ya. Terkait ar-riddah, apa saja yang dapat menjadikan seseorang keluar dari Islam. Kita pelajari ini tentunya, ya, agar kita dapat menjaga diri, ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut, karena, ya, kalau kita tidak pelajari, terkadang seseorang, ya, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Kita langsung saja pelajari perkara-perkara yang dapat menjadikan seseorang keluar dari Islam, ya. Ma yukaffaru minal aqwali wal i'tiqad, perkara-perkara yang dapat menjadikan seseorang
kafir atau keluar dari Islam. Hukum asalnya kita nggak boleh yang menyatakan kepada seorang sebagai orang kafir ya, kecuali setelah tegak hujjah ya, terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang ya. Karena takfir itu masalah yang butuh kehati-hatian. Kalau serampangan, ngasal dalam mengkafirkan, bisa berbalik kepada orang yang menyatakannya. Maka seorang yang hendak memberlakukan ini harus mengerti fikih, ya, harus mengetahui fikihnya kepada siapa ya dikafirkan dan perbuatan apa saja yang dapat menjadikan pelakunya kafir. Ya. Maka di sini ya kita pelajari hal tersebut ya, supaya kita pertama buat diri kita menjaga diri daripadanya, dan kita bisa sampaikan kepada orang lain bahwa perkara yang besar dalam agama ini. Akan tetapi untuk menghukumi seseorang murtad itu tadi ya, setelah tegak hujjah ya, setelah terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Apakah dia mungkin sadar atau tidak? Apakah dia dipaksa atau tidak? Kalau dipaksa enggak, ya enggak menjadikan kafir. Apakah dia mengetahui atau tidak? Telah hilangkah syubhat dari dirinya atau tidak? Nah, maka kita akan pelajari. Ya. Maka definisi orang yang murtad kata ulama, huwa man taraka dinal Islam, mereka yang meninggalkan agama Islam, ila dinin akhar, kepada agama selainnya. Kan Nasraniyah misalnya pindah ke Kristen, awil Yahudiyah pindah ke Yahudi, aw ila dinin akhar, atau ke agama lainnya selain Yahudi, selain Nasrani ya, seperti Majusi ya, Konghucu atau Buddha atau Hindu, maka pelakunya murtad ya. Demikian pula kepada pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, al-mulhidin, seperti pemikiran ateisme, wasyuyu'in, pemikiran komunisme, itu pemikiran-pemikiran kafir ya. Apabila seorang berkeyakinan seperti itu, kafir, murtad, wa huwa aqil, sedangkan dia paham, mukhtar, atas dasar pilihannya memilih keyakinan itu, ghairu mukrah, dan tidak dipaksa, maka dalam hal ini dia kafir ya. Nah ini orang dikatakan murtad. Selanjutnya, apa sajakah yang dapat menjadikan seorang murtad atau keluar dari Islam? Yang pertama, minal aqwali wal i'tiqad, yang berupa ucapan atau berupa keyakinan. Dan apa yang sebutkan ini adalah disepakati oleh para ulama madhab, baik Hanafiyah, baik Hanabilah, ulama madhab Hambali, baik Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i, demikian pula Malikiyah, ulama madhab Maliki, semuanya sepakat. Dalam masalah akidah para ulama sepakat. Mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih itu pun karena mungkin satu nas atau dalil mengandung banyak kemungkinan, dan dalam hal ini kita harus saling menghargai, karena kaidahnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad atau pemahaman yang bisa ada kemungkinan ke situ tidak bisa membatalkan pemahaman yang lain. Nah, yang pertama adalah kullu man sabballaha ta'ala, siapa saja yang mencaci maki Allah, berani memaki Allah ya, ini sepakat ya. Aw sabba rasulan min rusulihi, atau mencaci maki rasul di antara, atau salah seorang rasul di antara rasul-rasul Allah ya. Aw malakan min malaikatihi, ataupun salah seorang malaikat di antara malaikat Allah, faqad kafar, maka dia telah kafir. Menghina Allah, menghina rasulnya, menghina malaikat ya, di antara malaikat Allah kafir. Malaikat Jibril dihina, malaikat Mikail dihina ya, malaikat Israfil dihina, Rasul Nabi kita Muhammad SAW caci maki
ya, atau mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pelakunya ini udah nggak ada istilahnya, nggak boleh diragukan lagi, kafir, faqad kafar. Nggak ada yang mengatakan ini nggak kafir, semua sepakat kafir kalau sampai menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina malaikatnya. Itu yang pertama, berupa ucapan mencaci maki, menghina. Yang kedua, wa kullu man ankara rububiyyata aw uluhiyyata Allah, mereka yang mengingkari rububiyah Allah, ya. Allah kan Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tapi dia nggak percaya, ya, nganggap yang lain juga sama mencipta, mengatur, menguasai, atau di samping Allah ada juga pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Kafir, ya, nganggap ada dewa-dewa atau wali juga ikut berkuasa. Kafir. Uluhiyatallahi ta'ala, atau menganggap yang lain juga berhak disembah selain Allah. Kafir, karena bertentangan dengan la ilaha illallah yang mengharuskan ibadah hanya kepada Allah saja, yang berhak disembah hanya kepada Allah saja, sedangkan selain Allah tidak berhak disembah. Dia menganggap yang lain juga berhak disembah. Kafir, ya. Au risalata rasulin minal mursalin, atau dia mengingkari, ya, salah seorang rasul saja, ya, mengingkari rasul saja, seorang saja, itu kafir. Oleh karenanya dalam beriman kepada para rasul kita semuanya, Allah berfirman, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Rasul telah beriman, orang-orang beriman juga telah beriman, semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak beda-bedakan salah seorang pun di antara rasul. Yani kami tidak seperti orang-orang Yahudi yang membeda-bedakan rasul, sebagian mereka imani, sebagian mereka ingkari. Orang-orang Yahudi hanya sampai beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada kitab Taurat, ya. Orang Nasrani juga sama, hanya sampai beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita beriman kepada semuanya. Kalau dipikir, bagus yang mana antara yang beriman kepada semua kitab, semua rasul, dengan yang hanya beriman kepada sebagiannya? Antara yang beriman kepada semua kitab dengan yang hanya beriman kepada sebagian kitab, jelas, ya, bahwa bagus yang beriman kepada semua rasul dan semua kitab, ya, itu. Dan lagi, ingkar kepada seorang rasul sama saja ingkar kepada rasul-rasul yang lain, karena para nabi, para rasul mengingatkan kepada kaumnya untuk beriman kepada nabi yang datang setelahnya, nabi yang datang setelahnya. Nabi Musa menyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mereka hanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, nggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sama saja nggak beriman kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan Rasul setelahku namanya Muhammad, Ahmad, yakni Muhammad. Ya, maka ingkar kepada seorang Rasul sama aja ingkar kepada semua Rasul. Ingkar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja ingkar kepada Nabi Isa, ingkar kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kadzabat qaum Nuhin mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh cuma seorang saja. Ya, dikatakan telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka cuma Nabi. Karena ingkar kepada seorang rasul sama saja ingkar kepada semua rasul. Karena inti dan ajakan para rasul, ya, usulnya pokoknya sama, tauhid.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut, ya, sesembahan selain Allah. Ya. Nah, ini termasuk yakni yang menjadikan seorang kafir, ingkar kepada seorang rasul. Ya, sama aja ingkar kepada semua rasul. Selanjutnya, auza'ama anna nabiyyan ya'ti ba'da khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Atau menganggap bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Menganggap ada lagi, misalnya Mirza Ghulam Ahmad, ini termasuk nabi juga. Atau banyak ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagian orang ngaku jadi nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha, Al-Aswad al-Insi, dan sampai ke sini-sini banyak sekali ya yang ngaku jadi nabi. Nah, beriman kepada atau anggap ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, karena Allah telah menyatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, yakni bukan bapak Zaid, ya, akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau juga bersabda, wa ana al-aqib alladhi laysa ba'di nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku adalah al-aqib yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahku. Maka kalau ada anggapan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepadanya, maka orang ini kafir. Ahmadiyah ya kafir, ya, karena menganggap ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh keyakinan atau anggapan yang mengkafirkan pelakunya, ya. Termasuk juga wa kullu man jahada fardatan min faraidi syar'an mujma' 'alaiha, mengingkari ya salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban agama yang telah disepakati karena dalil-dalilnya yang jelas. Mengingkari kewajiban salat kas-salah, mengingkari kewajiban zakat, awisiyah, mengingkari kewajiban puasa tidak wajib, awil haji, atau mengingkari kewajiban haji, awil walidain, atau mengingkari wajibnya berbakti kepada orang tua, awil jihad, atau mengingkari kewajiban jihad fi sabilillah, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, salat 5 waktu tidak wajib, kafir. Zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri tidak wajib, kafir. Ya, kemudian puasa Ramadan menganggap tidak wajib, kafir. Bukan berarti kita gampang mengkafirkan, tapi memang ini jelas dalilnya. Ya, Quran jelas, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Kewajiban puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kalau menganggap ini semua tidak wajib, kafir. Kalau ada yang seperti ini. Nah, kita belajar ini supaya menjadi ya, terus kita ingat bahwa kalau misalnya ada aliran atau ada kelompok yang seperti ini, berarti kelompok ini kelompok yang jelas-jelas menyimpang, ya, gitu ya, yang kafir. Selanjutnya apalagi yang menjadikan pelakunya kafir? Wa kullu man istabaha muharraman mujma'an ala tahrimihi ma'luman bid-darurati minasyar'. Siapa saja yang menganggap halal perkara yang jelas-jelas keharamannya yang telah disepakati karena banyaknya dalil, para ulama pun sepakat bahwa hal itu haram, ya jelas sekali dia menganggap halal, kazina, seperti halalnya zina, ausyur bil khamr, atau anggap halalnya mengkonsumsi minuman keras, awis sariqah, atau menganggap halal mencuri, au qatlin nafs, menganggap halal membunuh, awis sihir, menganggap halal melakukan sihir, faqad kafar, maka pelakunya kafir juga. Ini jelas ya. Jadi kita bukan sembarangan dalam mengkafirkan, tapi memang betul perkara-perkara yang memang para ulama sepakat ini. Gitu.
Jadi supaya nggak ada kesan, oh berarti dia takfiri. Enggak, emang ini jelas. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang menggampangkan dalam mengkafirkan, ya. Ada juga yang dia agak terlalu tidak menganggap ini kafir. Kalau ini jelas, kalau yang seperti ini jelas kafir, dan ini disepakati oleh para ulama di berbagai mazhab. Ya. Wa kullu man jahada suratan min kitabillah, termasuk juga yang mengingkari satu surat saja, nggak percaya satu surah, meskipun surah yang pendek, surah Al-Kautsar saya nggak percaya bagian dari Al-Quran, kafir. Ya, atau ayat atau satu ayat saja saya nggak percaya dengan ayat, misalnya dzalikal kitabul la raiba fi, kafir. Satu ayat saja. Au harfan, atau satu huruf pun saja yang jelas-jelas itu bagian, ya dia nggak percaya satu huruf saja, faqad kafar, maka pelakunya kafir. Ya, pelakunya kafir. Wa kullu man jahada sifatan min sifatillahi ta'ala, demikian pula orang yang mengingkari salah satu sifat Allah yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, jelas-jelas disebutkan dalam As-Sunnah, kaqaulihi hayyan, seperti sifat Allah maha hidup, ya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi mengurus makhluknya. Aliman, wa kana Allahu aliman hakima, Allah punya sifat maha mengetahui. Sami'a, maha mendengar. Basira, maha melihat. Rahima, maha penyayang. Dia ingkari, Allah enggak punya sifat-sifat itu, faqad kafar, maka pelakunya kafir juga. Ya, jelas karena disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah. Ngingkari apa? Sama aja ngingkari isi Al-Quran. Kemudian wa kullu man adhara istighfafan bid-din fi faraidihi aw sunanihi aw tahakkama bidzalika aw ihtaqara aw rama bil mushaf fi qadar aw dasahu bi rijlihi ihanatan lahu wa ihtiqaran faqad kafar. Dan siapa saja yang menganggap remeh agama ini, merendahkan faraidihi, kewajiban dalam agama ini, ya buat apa sholat, buat apa pakai jilbab, buat apa misalnya zakat, buat apa puasa, au sunanihi, atau ajaran-ajaran dalam agama ini, ya, au ihtaqarahu, atau menghinanya dan merendahkannya, ya, ini kafir, faqad kafar, dia kafir juga, ya. Au rama bil mushaf, atau melempar Al-Quran fi qadar, ke tempat-tempat kotor, ke got, ke kloset, ya. Audasahu birijli, atau menginjak Al-Quran. Nah itu yang pernah terjadi di Karawang, ya, dia menginjak Al-Quran, itu kafir, ya. Bukannya dia nggak kafir, itu kafir yang sampai nginjak Al-Quran, ya. Masa sih, dia kan masih awam, masa kayak gitu aja nggak tahu, ya. Nah, orang Muslim meskipun dia mungkin baru masuk Islam, ya, tahu itu nggak pantas, masa kita bunuh diinjak-injak gitu. Maka apabila dia melakukan ini, maka dia kafir, ya, harus ditegasin. Kalau mati jangan disolatkan, nggak boleh, dan nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya. Dan dia murtad masuknya, ya. Orang murtad nanti dipanggil ke pengadilan kalau dalam Islam, dipanggil kemudian ditanya dia melakukan perbuatan ini alasannya apa, gitu. Kemudian disuruh tobat, nggak mau tobat udah dihukum mati, ya, seperti itu dalam Islam, karena sama aja mempermainkan agama, gitu. Wa kullu man i'taqad wa kullu man i'taqada, demikian pula orang yang berkeyakinan an la ba'sa, kebangkitan itu nggak ada, setelah kita mati udah selesai, nggak ada kebangkitan. Au la azab, nggak ada azab, baik azab kubur atau azab di neraka. Wala na'im yaumal qiyamah, juga nggak ada surga, nggak beriman kepada neraka, nggak beriman kepada surga, ya. Itu cuma maknawi saja, nggak ada hakikatnya, faqad kafar. Maka orang yang beranggapan seperti ini kafir. Kebangkitan itu nggak ada. Orang di antara penyebab orang kafir kan karena nggak beriman adanya kebangkitan,
Ya, orang kafir dulu ya mereka mengatakan ya za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahwa mereka nggak dibangkitkan. Maka kalau ada orang yang beranggapan seperti ya kafir juga. Gitu. Wa kullu man qala annal awliya afdalu minal anbiya, atau mereka yang beranggapan bahwa para wali lebih utama dari para nabi. Para wali lebih hebat, lebih utama, lebih tinggi daripada para nabi. Kemudian direndahkan nabi, ya. Ini kafir juga. Jelas para nabi lebih utama dari para wali. Ya. Aw anna al-ibadata tasqutu an ba'dil awliya, atau menganggap bahwa ibadah itu ya gugur bagi sebagian wali karena telah mencapai makom ma'rifat, tingkatan ma'rifat, sehingga nggak wajib lagi bagi dia sholat, nggak wajib lagi puasa, nggak wajib lagi membayar zakat, nggak wajib lagi kewajiban kuat, maka dia kafir. Ya. Dan kadang-kadang sebagian ahli ibadah karena dia nggak belajar agama, ya, bisa saja didatangi oleh setan, ya, seperti dulu pernah. Cuma kalau orangnya ahli ibadah tersebut ahli agama, maksudnya pinter agama, dia bisa membantah. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani beliau alim, ulama, sehingga beliau bisa membantah ketika iblis datang kepadanya saat dia beribadah, ya. Beliau menyendiri dan beribadah, tiba-tiba ada penampakan, ya, penampakan, ada cahaya, berikut ada singgasana di situ. Kemudian yang berada yang menampakkan diri itu mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini aku telah gugurkan kewajiban darimu, ya, yakni aku sudah bolehkan kepada engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau ahli ilmu, ya, ulama, beliau bisa membantah. Ihsa'adu Allah, menyahlah engkau adalah musuh Allah, wahai iblis, gitu. Ya, jadi langsung mengetahui ini bukan Tuhan, ini pasti iblis. Maka lama kelamaan, ya, penampakan ini pun menghilang dan hilang, nggak ada. Kemudian ada panggilan, ya, wahai Abdul Qadir Jailani, ya, engkau telah selamat dari godaanku ini disebabkan ilmu dan pemahamanmu terhadap agama, dan aku telah uji 70 orang ahli ibadah, ya, dengan cobaan ini, dan mereka tergoda. Akhirnya mereka anggap sudah nggak wajib lagi kewajiban-kewajiban agama karena sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Maka kemudian ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana engkau mengatakan bahwa yang itu adalah iblis, yang menampakkan itu adalah iblis? Dari pernyataannya dia mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Dia nggak berani mengucapkan aku adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Demikian pula dari pernyataan dia bahwa aku telah halalkan bagimu untuk meninggalkan, aku telah angkat kewajiban darimu, ya, sehingga kau boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Padahal setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, nggak diangkat. Nah, dari situ orang yang mengerti agama, ya, ahli ibadah yang mengerti, dia bisa membantah. Tapi ahli ibadah yang nggak mengerti agama, ya, seperti mungkin mohon maaf misalnya sebagian orang-orang sufi, ya, mereka karena nggak mengerti agama misalnya, ketika ada menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan engkau sudah mencapai tingkatan ma'rifat dan mulai saat ini engkau boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban, akhirnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku, mulai saat ini saya telah boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, saya boleh lagi nggak sholat, saya boleh juga nggak bayar zakat, saya boleh juga meninggalkan puasa Ramadan. Nah, ini berarti dia didatangi oleh iblis, ya, dan orang ini orang yang jahil terhadap agama. Kalau ada yang seperti ini, gitu, ya, jadi dia telah didatangi oleh iblis dan bukan mencapai tingkatan ma'rifat, tapi memang tergoda, terfitnah. Kalau dia ngerti agama, dia bisa membantahnya, sebagaimana Syekh
Kemudian sedikit lagi, setelah itu kita diskusi saja supaya kalau dari saya sendiri khawatir nanti ngantuk ya. Kalau ada diskusikan, insya Allah ada nggak ngantuk lah insya Allah ya. Nah, kemudian ini beberapa hal yang dapat menjadikan pelakunya kafir, ucapan dan keyakinan, termasuk juga ya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga ya bisa menjadikan pelakunya kafir. Ya. Orang yang murtad itu di sini terangkan hukmul murtad ayyuda ilal auda ilal Islam, bahwa pelakunya diajak kembali lagi ke dalam Islam. Salah kata ayat, diberi waktu 3 hari ya oleh hakim, oleh pihak pemerintah. Wa yushaddad ali, dipertegas ya. Kalau misalnya diajak bertobat setelah 3 hari enggak juga, barulah ya dia dihukum mati dalam Islam. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Dan kalau sudah murtad maka tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan atau pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak diwarisi, dan hartanya menjadi harta fai yang dialihkan untuk kepentingan umum ya gitu. Nah ini adalah contoh perkara-perkara yang menjadikan pelakunya kafir ya, atau disebut dengan nawaqidul Islam. Dan hukumannya saya kira untuk hari ini kita cukup di sini dulu ya, ini membahas nawaqidul Islam ya, supaya kita dapat menjaga diri daripadanya. Dan mungkin selanjutnya kita buka sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bila ada seseorang yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, tapi dia juga berpendapat dan berujar bahwa Quran itu tidak menyebutkan bahwa sholat 5 waktu itu adalah suatu hal yang wajib. Apakah yang bersangkutan bisa kita katakan sebagai kafir walaupun katanya dia juga tetap sholat? Terus kalau mau kafir, kalau ini juga maksudnya iya iya, sebagai kafir walaupun katanya dia juga tetap sholat. Terus kalau mau kafir, kalau ini juga maksudnya iya seperti itu ya, Allah kasih pelajaran ya. Jadi nganggap bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu tidak wajib, hanya 3 waktu saja, kafir. Kalau sampai nganggap bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, kafir ya. Kemudian berdalih bahwa kalau yang di Al-Quran cuma 3 waktu saja ya, padahal 3 waktu tersebut siang yang mencakup asar, malam yang maghrib dan isya. Karena yang namanya awal malam itu dari maghrib, kemudian ya isya itu masuk ke dalam malam. Kalau siang kan dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, ketika matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. Berarti kan ini mencakup zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, dan ketika tiba malam. Malam itu diawali dengan tenggelam matahari, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar, maksudnya sholat subuh. Itu sudah 5 waktu sebenarnya. Dan supaya tidak salah paham ya, dengan melihat hadis dan sunnah Nabi SAW, karena Allah katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan Al-Quran kepada engkau agar engkau wahai Muhammad SAW menerangkan isinya, dan sunnah merupakan penjelas Al-Quran ya. Sangat disayangkan kalau sampai kemana aja gitu, apa nggak baca hadis, nggak tahu bahwa supaya nggak salah paham lihat sunnah ya. Kalau kita misalnya nggak menggunakan sunnah, kita nggak bisa mempraktekkan sholat karena tidak disebutkan caranya. Pegangan kita kan sepakat semua Al-Quran, demikian pula sunnah, bukan cuma Al-Quran saja gitu. Nah ini selama ini kemana aja. Nah itu. Terus kemudian yang kedua ya, orang ini juga padahal dulunya dia istilahnya memihaklah kepada Islam
Dia termasuk salah seorang penulis di majalah Ummi dulu. Kemudian juga ada buku terbitan, ya, salah satu penerbit buku Islam. Di antara penulisnya dia juga, ya, sangat disayangkan. Tapi kemudian dia meninggalkan agama ini. Dia terkena syubhat, ya. Dia belajar ke luar negeri dan terkena syubhat, ya, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mendalami filsafat juga. Akhirnya, ya, jadilah dia seperti yang sekarang, yakni dia sering menyampaikan kalimat-kalimat yang di sana sering menistakan agama, termasuk menyatakan sholat itu cuma 3 waktu saja dalam Al-Quran, dan banyak sekali kalimat-kalimat lainnya yang sudah maklum lah, ya, di YouTube dan di media sosial, dan menjadi penentangnya, ya, jadi penentang agama ini. Nah, ini pentingnya kita berusaha untuk istiqomah di atas agama Allah, dan sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kiat agar kita dapat istiqomah di atas agama Allah. Jadi soalnya keyakinan seperti ini keyakinan kufur, ya, dan dia itu harusnya disidang dalam pengadilan Islam, ditanya, dia nganggap gak wajib salat 5 waktu, dia nganggap gak wajib, disuruh tobat, dikasih waktu 3 hari, gitu. Dan setelah itu dia sudah nganggap gak wajib, kewajiban agama, melecehkan, ya udah kalau umpama dia masih muslim, berarti masuknya ke dalam munafiqah. Dan sikap kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Nah, itu sikap kita, jangan sampai malah dibela. Nah, ada orang ngaku muslim membela orang yang menistakan agama, sama aja Allah dan Rasulnya nggak dibela, sedangkan yang menistakan agama malah, ya, dibela. Kayak apa, ya, istilahnya, nggak ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dicaci maki bodo amat, dicela, dinistakan agamanya biasa aja. Tapi giliran dianya, di orang yang menistakan menistakan agama, diberikan hukuman malah dibela. Ini termasuk, ya, sifat orang-orang munafik kalau ada yang seperti ini. Makanya saya buat status saja, jangan dibela, nggak boleh dibela oleh siapapun, nggak boleh, ya. Orang-orang yang, kalau misalnya ada orang yang menyatakan diri bagian dari istilahnya muslim tapi bela orang yang menistakan agama, dipertanyakan keislamannya, bermasalah orang ini, dan seperti orang munafik. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin? Ustaz, saya ingin bertanya, di masa kita ini kan misalnya ada satu kejadian, satu keluarga, ada keluarganya tidak sembuh-sembuh, kemudian satu keluarga ada anggota yang hilang, kemudian dia datang ke, disebutnya sih bukan kuliah, tapi memang karena itu ahli beragama, tapi dianggap mengetahui hal-hal yang negatif. Jadi orang mungkin nanti dikasih tahu sama Ustaz, dengan amalan-amalan ini Anda akan menemukan anak Anda, dengan amal ini nanti penyakit istri Anda sembuh. Itu kira-kira gimana Ustaz ini? Iya, betul. Iya, kita harus punya keyakinan bahwa nggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya kita menganggap ada lagi, ya kita sama aja menolak pernyataan Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Katakan enggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mendatangi orang yang dianggap mengetahui yang gaib, tapi dia nggak menyatakan diri sebagai dukun, karena, ya, ada orang yang supaya diterima sama masyarakat, dia nggak sebut dirinya dukun, padahal sama aja karena prakteknya seperti dukun yang meramal, menggunakan mungkin macam-macam cara untuk meramal, itu dukun-dukun juga. Mendatangi mereka ada 3 hukum. Yang pertama, kalau bertanya dan membenarkan, maka ini kekufuran. Kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan pernyataannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau datang sekedar datang, penasaran, mau tahu dan tidak membenarkan, maka sholatnya selama
hari nggak diterima. Man atakahinan, ya, fasalahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, paranormal untuk bertanya sesuatu, meskipun nggak membenarkan, ini ya membuat sholatnya selama 40 hari nggak diterima. Yang ketiga, kalau datang untuk mengingkari ini boleh, ya, mengingkari, ya, seperti sebagian ulama untuk mengingkari dan membatalkan para dukun, para normal, sebenarnya bukan paranormal, para nggak normal, ya, dan semisalnya, ya, dia untuk mengingkari maka nggak jadi masalah, maka disyariatkan. Kemudian kita juga bisa mengetahui seorang itu apakah dia dukun atau tidak dari dia pertama merasa mengetahui yang gaib atau tidak. Kalau dia mengatakan saya nggak tahu yang gaib, saya juga nggak tahu di mana. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya cuma bisa berikan saran saja, kerjakan amalan ini, amalan itu, dilihat amalan itu ada dalil atau tidak. Ya, kalau ada dalil, ya disebutkan ini dalilnya dalam Al-Quran, ini disebutkan dalam hadis, ya, maka kita amalkan. Kalau umpamanya ya dia hanya ngasal saja, ya, apalagi merasa istilahnya mengetahui, namanya jahil murakkab, ya, pura-pura tahu. Nah, ini juga adalah bentuk kebodohan. Kalau kita apalagi sampai membenarkan asal mengikuti, kita harus kritis, jangan asal mengikuti, tanya kepadanya dalilnya mana, alasannya apa, secara nakli atau akli, masuk di akal atau enggak. Dan ketika menjampi-jampi, apakah dia menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan doa-doa nabawi, ataukah dia enggak menggunakan itu. Dan ketika menjampi, apakah dia menggunakan bahasa Arab atau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Kalau seperti ini seperti dukun, jadi kita bisa menilai dari situ. Apalagi kalau nyuruh nyembelih ayam atau memindahkan penyakit kepada hewan, nah, ini menunjukkan ini dukun, ya, bukan ustaz, ya, karena ustaz bukan seperti itu, dia hanya menerangkan materi agama dan memperjelasnya kepada masyarakat. Wallahu a'lam, saya kira seperti itu. Ada lagi mungkin terakhir sebelum ditutup supaya semakin jelas masalah akidah, ya, silakan Pak. Baru-baru ini kan ada sesuatu yang viral. Sebelum melaksanakan sholat, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menggabungkan Indonesia Raya dengan menggabungkan Allah, itu gimana? Apakah termasuk syirik asghar yang seperti itu? Perkembangan di zaman ini juga, dan banyak sekali macam-macamnya. Kalau umpamanya kita telusuri, di samping ini banyak juga ada selawatan ngada-ngada, juga ada diantaranya ini sebelum sholat baca atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dia ini seakan-akan sikapnya sebenarnya istihza, mempermainkan agama, dan bisa jatuh ke dalam kekufuran kalau sampai mempermainkan agama jadikan bahan permainan. Yuk kita baca rame-rame, nyanyi lagu Indonesia Raya sambil supaya viral, bisa kufur dia, dosa. Kalau sampai istihza itu mempermainkan, merendahkan, mengolok-olok agama. Kalau tujuan niatnya seperti ini, kufur dia, dosa yang sangat besar. Dan kalau dia mengatakan kalau maksud dia melakukan minimal dia sudah jatuh ke dalam yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi mengada-ada dalam agama yang beliau bawa, gitu. Yang ketiga yang ketiga dia tasyabuh dengan orang-orang kafir. Di antara sebabnya seperti ini, ya. Mereka, ya coba aja lihat ketika mungkin mereka ibadah pada hari Ahad misalnya, mereka nyanyi dulu. Ibadah mereka sudah rusak, padahal dulu Nabi Isa nggak ngajarin begitu. Nabi Isa mereka wudhu, Nabi Isa wudhu, Nabi Isa sholat, ya, dan sholatnya seperti para nabi yang lain, ya, sedekap di atas dada. Nggak ada para nabi mereka sambil nyanyi-nyanyi. Nah, cuma orang-orang Nasrani ngada-ngada. Nah, ketika ada Muslim seperti ini,
ya, tasyabuh, menyerupai. Allah alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sehingga hukumnya jelas-jelas haram dan bisa menjadi dosa yang sangat besar ketika dia istihza, ngolok-ngolok agama. Dan orang yang ngajar begini orang yang jahil murakkab, ya, jahilnya nggak ada bohongan, ya, bodoh sekali, masalah ibadah nggak tahu, baru kali ini ngada-ngada, atau mungkin tujuannya supaya viral, sama aja mencari keridhaan dan mencari kecintaan manusia, tapi untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin merusak agama ini dari dalam. Ya, seperti orang munafik orang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Jadi hukumnya jelas-jelas haram, merusak agama Nabi kita Muhammad SAW, dan sama aja nggak cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi nggak akan ada seperti itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kira begitu yang mungkin bisa dijawab. Cukup mungkin Pak ya. Ya, sampai di sini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan, saya juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.